Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan seperti yang ada di video yang pertama, bahwa nanti akan ada video kedua yang mana ini khusus membahas tentang perhitungan-perhitungan contoh soal, dan juga nanti akan ada beberapa hal yang perlu Saman cermati dari soal yang ada di sini. Nanti ini yang bisa Saman gunakan untuk membantu mengerjakan soal mandiri yang di video sebelumnya sudah saya berikan. Ya, nanti tolong ini diperhatikan baik-baik. Ini saya ngambil dari punyanya orang, saya nggak buat sendiri. Tapi ya tolong bisa dipelajari dengan baik. Ya, halo teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi dan hari ini saya mau sharing mengenai gelombang transversal. Gelombang transversal akan saya bahas, begitu juga dengan gelombang longitudinal. Dua-duanya adalah gelombang yang dibedakan berdasarkan arah getarnya terhadap arah rambatannya. Nah, gelombang transversal digambarkan seperti gambar di kanan. Ini titik-titik ini adalah partikel benda ya, bisa zat padat, zat cair maupun gas. Tapi kalau gelombang transversal ini biasanya dia merambat melalui zat padat atau bahkan tanpa medium. Yang untuk lebih jelasnya, mendingan kita lihat pegas saja ya, atau selingki. Selingki, sebuah pegas ini kalau kita getarkan ke atas, atau bisa juga ke bawah, maka gelombangnya akan merambat ke kanan, membawa energi. Karena dalam setiap perambatannya, gelombang menghantarkan energi. Nah, kalau kita lihat diagramnya adalah seperti ini. Gelombang transversal, gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah merambatnya. Jadi kalau saya getarkan ke atas atau bawah, dia akan berpindah ke kanan. Sebenarnya juga bisa ke kiri. Hal itu berarti membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus satu dengan yang lainnya. Untuk gelombang transversal ini kita lihat bagiannya ya. Ini adalah bukit gelombang, lembah gelombang, bukit gelombang, dan lembah gelombang. Ini adalah puncak gelombang, ini adalah dasar gelombang. B sampai B1 itu amplitudo, mirip dengan getaran. Hal ini nggak aneh karena gelombang sendiri adalah getaran yang merambat. Nah, D sampai D1 ini juga amplitudo. Nah, satu bukit gelombang ditambah satu lembah gelombang membentuk satu gelombang penuh atau satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Ini ya yang simbolnya mirip Counter Strike ya. Nah, dari puncak ke puncak gelombang ini juga satu lambda. Kenapa bisa? Karena setengah bukit ditambah setengah bukit yang ini total sama saja dengan satu bukit dan satu lembah gelombang. Sehingga kalau dari ujung sini ke ujung sini, ini adalah 3 lambda atau 3 gelombang. Ini sampai sini, 1,5 lambda atau 1,5 gelombang. Rumus yang dipakai adalah rumus getaran. Adalah rumus getaran. Jadi semua rumus getaran masuk ke dalam rumus gelombang. Hanya kita tambah V atau wave velocity atau kecepatan rambat gelombang adalah panjang gelombang kali frekuensi. Karena frekuensi berkebalikan dengan periode, berarti boleh juga ditulis rumusnya V sama dengan panjang gelombang dibagi periode. Kita lanjutkan dengan model gelombang yang kedua, yaitu gelombang longitudinal. Kalau kita lihat partikel-partikelnya, maka partikel-partikelnya ada bagian yang rapat, kemudian kembali merenggang. Jadi, gelombang longitudinal terdiri dari kerapatan dan renggangan gelombang. Kita lihat, dia berikan usikan ke kanan, maka gelombangnya juga merambat ke kanan. Nah, untuk menentukan satu panjang gelombang, harus seluruh rapatan ditambah seluruh renggangan yang berdekatan, itu adalah satu panjang gelombang. Jangan dilihat bahwa rapatan lebih pendek ya, tapi kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh, bahwa seluruh rapatan adalah setengah lambda, seluruh renggangan juga setengah lambda. Gelombang longitudinal sendiri diartikan sebagai gelombang yang arah getarnya sejajar terhadap arah rambatnya. Contohnya bunyi atau suara. Tapi kita lihat contohnya supaya kalian semua dapat gambaran yang lebih baik lagi. Nah, soal yang pertama adalah soal gelombang transversal. Kita diberikan gambar seperti ini. Nah, di sini nggak ada angkanya ya. Mestinya 2,5 bisa ketebak.
Tapi kita mau ambil dari batas manapun, nanti bisa sebenarnya. Nah, kita lihat dulu, kita diminta untuk menentukan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Amplitudo yang pertama. Amplitudo adalah simpangan maksimal, berarti dihitung dari dasar sampai puncak gelombang, atau dasar titik acuan ini sampai dasar gelombang ya. Berarti saya harus ngomongnya apa? Titik 0 ya, titik acuan sampai puncak gelombang, atau titik acuan sampai dasar gelombang. Berarti kalau dari sini bisa kebaca, ini 20, ini min 20. Jangan lihat plus minnya, tapi lihat besarnya saja. Berarti simpangan maksimalnya adalah 20 cm. Dengan demikian amplitudonya adalah 20 cm. Kemudian panjang gelombang, kita perlu lihat ini. Jika jarak AB adalah 50 cm, berarti dari ujung sini ke ujung sini 50 cm. Apakah lambdanya 50 cm? Belum tentu atau bahkan tidak. Kita lihat dulu ya, karena panjang gelombang adalah panjang satu bukit dan satu lembah. Berarti kita lihat dulu dari ujung sini ke ujung sini, 1, dan segini adalah 1/4 lambda. Berarti totalnya 1/4 lambda atau 5/4 lambda. 5/4 lambda, nilainya adalah 50 cm. Kita butuh lambdanya saja, berarti lambda sama dengan 50 kali 4/5. Kita dapat nilai bahwa satu panjang gelombang atau satu bukit gelombang plus satu lembah gelombang adalah 40 cm. Berikutnya frekuensi. Frekuensi bisa kita cari dengan rumus N per T ya, atau banyaknya getaran bagi waktu. Nah, ini bisa dibatasin berapapun. Tapi saya akan mengambil di sini aja ya. 0 sampai 2. Kenapa? Karena di sini kebetulan membentuk satu getaran penuh. Satu gelombang penuh. Kan lebih gampang ya, berarti N-nya 1, waktunya 2, sehingga dituliskan seperti ini. Setengah Hertz, sedangkan periode bisa dari rumus T per N, atau kita baca langsung saja. Periode adalah waktu untuk menempuh satu gelombang penuh. Kita lihat nih, ujung sini sampai ujung sini, ini kan satu gelombang. Ya udah, dibaca aja 2 second. Jadi nggak selalu harus dalam bentuk hitungan. Cepat rambat gelombang kita bisa dapatkan dengan V sama dengan lambda kali F, berarti 40 cm kali setengah Hertz ya. Berarti 20 cm per second. Pada dasarnya gelombang longitudinal juga sama. Kita lihat dia soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2, ujung A sampai D adalah 90 cm. Jika A, B adalah ditempuh dalam waktu 1 second, kita suruh minta beberapa pertanyaan ini, dan biasanya memang amplitudo tidak ditanya, meskipun bisa dicari, tapi jarang sekali ditanya, maka kita nggak perlu pusing. Mari kita cari periode. Kalau periode, kita lihatnya waktu. AB 1 second, AB 1 second. Satu rapatan penuh adalah 1 second. Bisa pakai rumus, bisa pakai pemahaman. Kalau pakai pemahaman, satu rapatan penuh 1 second, satu renggangan penuh pasti juga 1 second. Jadi periodenya 2, tapi kita mau hitung pakai rumus yuk. AB itu setengah lambda. Setengah lambda nilainya 1. Berarti satu lambda, bukan satu lambda. Satu periode adalah 1 bagi setengah, yaitu 2 second. Kemudian panjang gelombang, kita lihat dari ujung A sampai D ini membentuk berapa gelombang? Setengah, 1, 1 setengah. 1 setengah gelombang itu 90 cm. Berarti 1 setengah lambda sama dengan 90 cm. Atau bisa ditulis 3/2 lambda sama dengan 90 cm. Tentu saja lambda adalah 90 kali 2/3. Nilainya adalah 60 cm. Frekuensi, kita bisa lihat dari hasil periode saja. Karena frekuensi adalah 1 dibagi hasil periode. Jadi langsung setengah Hertz, begitu aja ya. Dan terakhir cepat rambat gelombang, kita pakai cara yang tadi. V sama dengan lambda kali F, berarti 60 cm dikalikan hasil frekuensi, kebetulan setengah mirip dengan soal yang sebelumnya. Nilainya adalah 30 cm per second. Baik, itu saja kalau video ini bermanfaat. Oke, jadi itu tadi contohnya. Nanti silakan itu dipelajari, nanti digunakan untuk mengerjakan 2 soal yang harus saya kerjakan di rumah, yang nantinya juga harus dikumpulkan. Oke, terima kasih.